Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas soal nomor 1 untuk tugas. Jadi soalnya seperti gambar ini ya. Sebuah batang AB, masanya 2 kilo, panjangnya 3 meter, mula-mula diam vertikal. Kemudian posisi 1 bertumpu pada poros tipe, di mana jarak AP 1 meter. Berarti dari sini ke sini itu 1 meter. Oke. Terus terkena tumbukan di titik D, berarti numpuknya di sini ya. Secara horizontal oleh bola tenis masanya 0,5 kilo yang kecepatannya 80 meter per sekon. Pada posisi BD 0,5 meter. Oke. Jadi ini ke sini. Oke, saya gambar sini aja ya biar jelas ya. Oke. Nah, porosnya di sini, ini katanya 1 meter. Terus titik ini sendiri 3 meter. Oke, berarti titik pusat masnya di tengah ya, harusnya di sini lah. Nah, di sini mana ini 1,5. Yang sisanya juga 1,5. Oke. Terus BD. BD katanya tadi mana tadi BD? Nah, ini ya 0,5 meter ya. Dia numpuk di sini 0,5 meter. Oke. Ketumpuk sama bola. Nah, pertama tentukan kecepatan sudut batang saat setelah tumpukan dan ketika batang jatuh. Baik. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu kita inventaris dulu apa sih yang diketahui. Jadi yang diketahui itu ada bola menumbuk sebuah batang. Dan cuman batangnya ini posisinya tidak persis di tengah. Karena tidak persis di tengah, maka pasti momen inersianya berubah. Nah, itulah yang harus kita hitung terlebih dulu. Berapa sih momen inersia dari batang kalau dia tidak persis di tengah? Oke, kita hitung di selanjutnya ya. Nah, jadi karena ada pergeseran poros dari tengah ke suatu, maka kita menggunakan dalil sejajar ya, di mana I adalah I0, yaitu I saat di pusat tengah ditambah dengan M kali D kuadrat, di mana D ini adalah pergeserannya. Nah, karena dia batang, itu rumusnya 1/12 M L kuadrat tambah M. Nah, tadi berapa bergesernya? Ini kita lihat dari soal. Oke, kita lihat ya. Tadi berapa tadi katanya pergeserannya? Nah, pusatnya kan di sini nih. Asal pusat masanya di sini. Tapi porosnya di sini. Di mana ini ke sini 1 meter, ini ke sini 1,5 meter. Berarti ini ke sini berapa? 0,5 meter kan? Nah, itulah pergeserannya. Berarti D ini 0,5 meter. Oke, ini 1/12. Masanya tadi berapa tadi? Masa batangnya 2 kilo. Oke, kita masukin 2 kilo kali 2. L-nya tadi 3 meter ya, berarti 3 kuadrat. Tambah, ini juga 2, ini 0,5 kuadrat. Oke, kita masukkan ini 3 kuadrat 9. Ini coret jadi 6. Oke, 9 sama 6 bisa dicoret jadi 1,5 ya. Ya. 9 bagi 6 ini 1,5. Nah, sementara ini 0,5 kuadrat itu 0,25 kali 2 berarti 0,5. Berarti momen inersianya adalah 2 kg meter kuadrat. Oke. Kita sudah dapatkan momen inersia batang ketika posisinya tegak ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kasusnya terjadi tumbukan. Nah, namanya tumbukan berarti ini pasti ceritanya momentum. Nah, cuman karena ini bendanya benda tegar, maka kita menggunakan persamaan momentum sudut, bukan momentum biasa. Berarti nanti persamanya menjadi L awal, L0, sama dengan L aksen. Ini mula-mula, ini momentum akhir. Nah, sekarang momentumnya siapa penyebabnya? Mula-mula. Ternyata mula-mula hanya oleh bola tadi, bola yang dilemparkan lah. Nah, berapa momentum sudutnya? Nah, cara menghitung momentum sudut adalah R
dikalikan dengan mv. Kalau dia partikel ya. Jadi kalau dia sebuah partikel biasa, berapa R-nya dikalikan dengan momentum linearnya. Jadi di sini adalah R kalikan dengan M kali V. Nah, ini ini momentum sudut dari bola, di mana R adalah jarak titik hantamnya ke poros putarnya. Kemudian momentum sudut dari batang mula-mula 0, karena dia masih diam ya, kan batangnya kan diam tadi, tegak, belum kena apa-apa, berarti 0. Nah, sementara momentum akhir, dia bilang ternyata bolanya berhenti. Nah, karena bola berhenti, berarti sekarang yang 0 adalah yang bola. Oke. Dan yang memiliki momentum sudut akhir adalah si batang. Dimana kalau dia berupa benda tegar, rumus L itu adalah I kali omega. Nah, gitu ya. Jadi kalau partikel pakai ini, R kali M kali V. Sementara kalau batang pakai I omega. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Nah, berapa R-nya tadi? Oke, kita lihat. Nah, hantamnya kan di sini. Porosnya di sini, ya kita hitung. Nah, ini ke sini tadi katanya BD 0,5 meter. Oke. Terus, poros putarnya itu 1 meter dari bawah. Ini ke sini 1 meter. Sini 2 meter. Ini setengah meter, berarti sisanya tinggal 1,5. Ya dong. Ini sini 2 meter. Ntar saya kasih itu. Oke. Nah, karena ini ke sini 2 meter, tapi ini ke sini setengah meter. Berarti ini ke sini tidak lain adalah 1,5 meter. Oke. Itu ya. Berarti ini 1,5. Nah, berapa massa bola tadi? Nah, massa bolanya, dia sebutkan massa bolanya 0,5 kg. Berarti kali 0,5. Kecepatan mula-mula 80 meter per sekon. Kali 80. Nah, momentum akhir berarti I kali omega. I-nya tadi kita dapatkan nilainya adalah berapa tadi? 2 ya. Oke. Jadi 2 kali omega. Ini dah tinggal kita kalikan. Ini 40, kali ini jadi 60. 60 per 2 berarti ini 60 bagi 2. Ini adalah omega. Berarti kecepatan sudut akhirnya adalah 30 radian. Nah, inilah untuk jawaban pertanyaan yang A. Tentukan kecepatan sudut batang. Oke. Udah clear ya untuk pertanyaan yang A. Sekarang pertanyaan yang B. Kalau misal batangnya jatuh ke bawah tadi, nah, berapakah kecepatan sudutnya? Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti dia menggunakan konsep kekekalan energi, di mana energi awal sama dengan energi akhir. Energi mekanik awal, kita tahu saja IMO, sama dengan energi mekanik akhir. Aksen. Oke, nah sekarang bagaimana energi mekanik mula-mula? Nah, jadi mula-mula dia punya potensial dan kinetik. Kenapa punya potensial? Nah, coba kita lihat di gambarnya. Nah, jadi acuan nol kita adalah di poros. Porosnya sini. Nah, kita pakai tinta lain aja. Oke. Nah, jadi porosnya di sini. Berarti di sinilah titik nolnya. Nah, pusat massa punya ketinggian. Berarti itulah energi potensial dia, yaitu jarak antara pusat massa ke poros. Dalam hal ini berarti setengah meter. Itulah energi potensial mula-mula. Sementara energi potensial akhir, karena di titik sini ya, di titik sini kan sudah berjajar nih dengan acuan nol kita. Maka di titik itu energi potensialnya adalah 0. Nah, kalau sedangkan energi kinetiknya dua-duanya punya. Di sini dia bergerak, di sini juga bergerak lagi. Oke, ya itu yang kita masukkan ya di persamaan ya. Di sini berarti potensial ya kita tulis saja ya EP
plus EK. Oke, ya biar runut saya tulis semuanya aja ya. EP aksen tambah EK aksen. Di sini adalah M kali G kali H ya. Ini tambah setengah I kali omega kuadrat. Nah, yang sana juga sama ruas kanannya ya, yaitu MGH H aksen. Nah, saya tulisnya MGH aksen tambah setengah I omega aksen kuadrat. Oke. Nah, tinggi mula-mula tadi berapa? Setengah meter ya, oh ya, setengah meter. Berarti masanya berapa tadi? Masanya 2 kilo, oke. Berarti 2 kali G-nya 10, terus tingginya tadi 0,5, tambah setengah, I-nya tadi 2, omega-nya tadi berapa tadi? Oh, 30 ya, oke. Omega-nya 30 kali 30 kuadrat. Oh, maaf ya, tulisan saya agak besar ya. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya saya perbaiki. Nah, sementara ini energi mekanik awal ya. Energi mekanik akhir, oke, biar jelas saya ganti tintanya. Nah, energi mekanik akhir itu energi potensialnya 0, karena tadi ya, dia posisinya sejajar dengan poros. Berarti ini 0 tambah setengah kali 2 kali omega aksen kuadrat. Nah, ini yang ditanyakan. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang yang ungu. Berarti ini yang ini 10 ya, 10 tambah 900. Berarti 910. Ya, 0,5 kali 21 kali 10 10. Ini kan omeganya 30 ya. Berarti 30 kuadrat 900 kali 1. Oke, ya betul. Nah, ini sama dengan omega kuadrat. Berarti omega aksen kuadratnya adalah ini ya. Berarti omega aksen adalah akar 910. Nah, inilah jawabannya. Nanti tinggal dirasionalkan ya berapa nilainya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.